Perkenalkan, saya Hidayat Tiga Mateno. Saya sebagai EVP Business Solution Consultant dan juga sebagai Asset Management System Implementer. Nah, di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan roadmap implementasi Asset Management System. Nah, untuk menuju ke sana itu tahapannya seperti apa? Nah, yang pertama saya ingin bahas dulu, pada saat kita ingin implementasi aset manajemen sistem, bagaimana perusahaan, ini tidak hanya perusahaan ya, ternyata ada dari sisi kampus, corporate, lembaga, dan seterusnya ya. Poin utamanya, bagaimana cara kita untuk menuju ke sana. Ini ada beberapa proses tahapan, mulai dari evaluasi kebutuhan dan tujuan, sampai nanti di akhir bagaimana success story kita untuk aset manajemen sistem implementation. Nanti saya akan jelaskan tahapannya seperti apa. Nah, yang pertama nanti kita akan masuk ke dalam tahapan evaluasi kebutuhan dan tujuan. Kenapa poin ini penting? Karena ini nanti akan membahas hal-hal yang berkaitan bagaimana kita bisa menganalisa ataupun identifikasi dulu alasan utama untuk melakukan implementasi aset manajemen. Misalnya melihat dari benefitnya untuk efisiensi operasional misalnya ya, kemudahan tracking, mengurangi biaya, kemudian peningkatan efisiensi dan seterusnya. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Karena di dalam evaluasi kebutuhan dan tujuan ini juga nanti akan membentuk bagaimana kita bisa menentukan kebijakan yang akan dibuat, termasuk juga tim implementasi yang nanti akan berkaitan di sana. Artinya pada saat kita sudah mendefine itu, berarti kita akan menentukan timnya siapa saja, tidak hanya dari sisi aset manajemen ya, tetapi bisa juga ada dari sisi ada legal compliance, kemudian ada terkait juga dari sisi kebijakan mutu dan seterusnya, itu bisa membentuk tim tersebut. Sehingga tim tersebutlah yang nanti akan disusun, yang nanti akan bisa membuat kebijakan-kebijakan dalam implementasi aset manajemen. Walaupun secara umum ataupun internasional, tadi juga sudah disebutkan ya, ISO, terkait dengan sistem manajemen aset, itu juga bisa digunakan sebagai landasan. Tetapi kembali lagi, setiap perusahaan itu punya bisnis yang unik, sehingga penyesuaian-penyesuaian itu mutlak diperlukan dalam implementasi aset. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pemilihan aset manajemen. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa memilih aset manajemen sistem yang tepat. Kemudian di yang ketiga, ini terkait dengan rencana pengenalan dan pelatihan. Ini penting, kenapa? Karena pada saat kita telah memilih aplikasi aset yang tepat, maka sosialisasi, kemudian pelatihan, baik apakah itu nanti webinar, tutorial online, sesi pelatihan langsung, itu akan sangat penting untuk kita memudahkan di dalam proses implementasi sistem. Karena kembali lagi, ini adalah implementasi sistem baru. Pengenalan dan pelatihan bagi karyawan itu sangat penting untuk memudahkan kegiatan operasional terkait dengan manajemen aset tersebut. Kemudian yang keempat adalah migrasi data. Bapak Ibu mungkin existing sudah punya sistem aplikasi aset, ataupun pendataannya masih berantakan, mungkin masih manual, masih tercatat di Excel, ataupun mungkin tidak tercatat sama sekali, hanya tercatat pada dokumen kontrak pengadaan misalnya. Nah, proses migrasi ini juga salah satu poin yang cukup penting, di mana ini adalah cut-off kita untuk mulai mengimplementasikan aplikasi aset manajemen yang baru. Sehingga kita perlu benar-benar memastikan data-data tersebut valid, rapi, karena tujuan akhirnya adalah benar-benar untuk memastikan bahwa data-data aset kita secara informasi itu benar-benar akurat. Sehingga proses migrasi data itu penting ataupun mutlak dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah otomisasi proses pengelolaan aset. Ya, setelah kita melakukan implementasi aset manajemen sistem, tentu banyak hal-hal yang mungkin sifatnya manual itu akan diganti, ataupun bisnis proses yang masih konvensional itu nanti akan bisa dipotong dengan otomisasi yang ada di aplikasi aset manajemen sistem. Seperti kita melakukan proses tracking, perhitungan depresiasi secara otomatis misalnya, dan beberapa workflow lainnya itu bisa diganti dengan proses otomisasi. Kemudian yang keenam, ini yang cukup sulit. Saya lihat juga tadi sudah ada pertanyaan tersebut. Nah, kalau sudah punya sistem, nanti bagaimana ini supaya bisa implementasi secara digital? Tumbuhkan budaya digital itu poin yang penting. Mendorong karyawan untuk bisa mengadopsi terkait dengan perubahan dan terlibat dalam digitalisasi aplikasi aset. Ya memang ini komunikasi cukup penting ya, tapi tujuan
komunikasi yang bisa kita sampaikan ini berkaitan nanti seperti benefit-benefit yang bisa kita rasakan. Misalnya kayak aksesibilitas informasi yang lebih baik, pengurangan kesalahan dari sisi SDM dalam pengelolaan aset, dan juga efisiensi waktu tentunya. Karena banyak hal-hal yang proses yang mungkin tadinya kita lakukan secara konvensional manual, itu bisa kita ganti dengan digitalisasi sistem. Kemudian, ya, setelah kita melakukan implementasi, poin selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Karena untuk menuju kesempurnaan implementasi ya, bisa jadi implementasi awal masih ada kekurangan, kita evaluasi, kita benahi. Kalau bisa kita buat semacam kayak tinjauan metrik atau indikator kinerja ya, sehingga nanti kita bisa membuat matriksnya, sehingga nanti benar-benar terlihat, oh kira-kira benefit yang kita serahkan sudah pada poin mana saja. Misalnya dari sisi efisiensi waktu yang sudah kita hemat misalnya, biaya yang kita kurangi, atau dari sisi tingkat kepuasan karyawan misalnya di dalam pengelolaan aset. Nah, poin-poin itu bisa kita masukkan ke dalam indikator untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, sehingga di akhir itu nanti kita bisa bercerita terkait dengan success story untuk implementasi aset manajemen sistem. Nah, ini adalah tahapan ataupun roadmap yang biasa kami lakukan selaku aset implementer ya, di dalam mengimplementasikan aset manajemen sistem. Baik, kemudian saya lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana memilih vendor yang tepat. Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang film yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah menonton ya. Kalau misalnya pernah menonton film King Arthur ya. Jadi ada seorang raja legendaris yang bisa mencabut sebuah pedang Excalibur ya. Jadi pedang yang tertancap di batu ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit berangan-angan ya, atau menjadikan itu pola pikir untuk bagaimana menentukan vendor dan aplikasi aset manajemen yang tepat. Nah, jadi Excalibur ini adalah pedang legendaris yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang tepat, yaitu Raja Arthur. Begitu juga untuk memilih vendor. Nah, vendor juga seperti itu. Pemilihan vendor yang tepat itu juga kita harus mengerti bagaimana kriteria-kriterianya dan seterusnya. Begitu juga dengan sistem. Vendor dan sistem itu harus benar-benar dua hal yang memang saling berhubungan dan keduanya harus kita pilih dengan cara yang tepat. Nah, poin-poinnya apa saja? Yang pertama adalah kredibilitas dan pengalaman implementasi. Aplikasi asset management mungkin banyak, vendornya mungkin banyak, tapi kita harus melihat seberapa lama dan seberapa kredibel dalam pengalaman implementasi. Kenapa itu penting? Karena pengalaman implementasi ini yang akan membentuk pola pikir bagaimana implementasi aset manajemen yang ideal. Walaupun kembali lagi setiap perusahaan punya bisnis proses yang unik. Nah, sehingga itu yang nanti bisa membentuk karakter tersebut. Kemudian yang kedua adalah memposisikan diri as konsultan. Jadi vendor ini tidak hanya sebagai software development yang tukang jahit gitu ya. Sudah punya aplikasi aset, oke, nanti klien tinggal menggunakan sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Tidak seperti itu, tetapi juga terlibat di dalam bagaimana menyusun implementasi aset yang tepat. Mulai dari membuat kebijakannya tadi, kemudian menganalisis gitu ya dari tingkat kebutuhan dan seterusnya, melakukan proses development dan lain-lain, melakukan training sampai aplikasi tersebut bisa digunakan, kemudian layanannya setelah itu seperti apa dan seterusnya. Jadi benar-benar memposisikan diri juga sebagai konsultan yang memang paham terkait dengan cara implementasi aset yang tepat dan bisa menyelesaikan permasalahan yang biasa ditemui Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah customable. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bisnis proses Bapak Ibu unik. Jadi vendor harus bisa mengcustom aplikasi aset manajemennya sesuai dengan bisnis proses yang Bapak Ibu miliki. Misalnya, oh di kami untuk proses tadi ya, case-nya Pak Hotua misalnya, kalau kami pemindahan barang, itu bisa jadi barangnya hilang ternyata, barangnya tercecer. Ya itu kebijakannya tadi. Jadi bagaimana bisa diatur aplikasi yang sifatnya customable, kita bisa atur misalnya setiap perpindahan barang itu harus ada berita acara keluar masuknya barang. Jadi itu yang mengidentifikasikan bahwa pada saat barang itu keluar dan belum kembali, sudah ada notifikasi ataupun warning terkait dengan hal tersebut. Sehingga itu bisa dijadikan salah satu trigger untuk melakukan proses pengecekan terkait dengan aset tersebut. Workflow approval-nya juga bisa jadi di tempat Bapak Ibu sekalian untuk
barang itu keluar, aset keluar, ada 3 level, 4 level ya, kebijakan perusahaan berbeda-beda, itu harus bisa di custom. Termasuk juga berita acaranya tadi ya, sesuai dengan template dokumen dari masing-masing perusahaan. Kemudian yang keempat ini integrable ya, artinya bagaimana aplikasi itu bisa terintegrasi dengan modul-modul lain. Aplikasi aset manajemen ini pada saat kita melakukan implementasi itu akan ada implikasi terhadap modul-modul lainnya. Nah, itu nanti akan saya cerita pada slide selanjutnya. Kemudian dukungan migrasi database, betul, pada saat sudah implementasi sistem ya, bagaimana vendor itu juga bisa mendukung. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu sudah dikasihkan software, terus harus input satu persatu, sementara asetnya ada 40.000 misalnya. Ada 50.000, wah itu bisa memakan waktu cukup lama sekali, bisa berbulan-bulan hanya untuk proses entry data. Nah, jadi di sini juga vendor harus bisa mendukung bagaimana proses migrasi database itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien tanpa perlu ada effort dari sisi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keenam ini after sale support. Jadi software sudah diimplementasikan, vendor pokoknya sudah selesai pekerjaannya, tidak seperti itu. Setelah dilakukan implementasi, maka tetap harus ada after sale support. Artinya di sini, di sisi vendor ya bisa support dari sisi maintenance-nya seperti apa, kalau ada trouble bagaimana, preventif maintenance-nya nanti bagaimana, dan seterusnya. Di mana poin-poin itu nanti akan diatur ke dalam service level agreement. Nah, ini biasa Bapak Ibu juga harus memperhatikan untuk memilih vendor yang tepat. Jadi vendor itu harus punya SLA di dalam memonitoring ataupun memaintenance aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Bagaimana pada saat ada temuan, seberapa cepat vendor tersebut bisa merespon, kemudian eskalasi levelnya, ya eskalasi levelnya itu first kontaknya siapa gitu ya. Kemudian yang kedua, pada saat terjadi permasalahan dengan tingkat klasifikasi tertentu, misalnya urgent itu kira-kira harus selesai dalam berapa jam misalnya. Kalau low priority itu kira-kira harus selesai dalam berapa hari. Nah, itu harus jelas terkait dengan dukungan SLA tersebut. Sehingga poin-poin ini adalah poin-poin yang cukup bagus sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk memilih vendor yang tepat. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah pintar untuk memilih vendor. Nah, terus bagaimana untuk memilih softwarenya? Itu sama seperti tadi ya. Bapak Ibu sudah menjadi King Arthur nih, tapi malah memilih mencabut bukan pedang Excalibur tapi pisau dapur. Jadi salah memilih software. Sehingga poin ini juga sangat penting. Nah, ada beberapa poin-poin, sebenarnya cukup banyak poin-poin yang nanti harus saya sebutkan di sini. Aplikasi asset management system itu paling tidak punya fitur-fitur apa saja. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah pengelolaan database yang komprehensif. Yang komprehensif ini maksudnya data. Jadi data aset itu kita bedakan antara database dengan data transaksional. Database itu berarti data yang melekat di master data aset tersebut. Misalnya seperti data master bangunan, misalnya lantai, ruang, wilayah, cabang area gitu ya, data master asetnya. Asetnya itu berarti mulai dari klasifikasi asetnya misalnya, kategorisasi. Kalau misalnya Bapak Ibu bermain di negara atau pemerintahan ya, dia punya klasifikasi khusus biasa disebut dengan BMN atau barang milik negara. Itu klasifikasinya lebih rumit lagi. Dia membagi sampai 5 tahapan. Mulai dari bidang, kelompok, golongan bidang, kemudian kelompok, subkelompok sampai sub-subkelompok. Sampai ada 5 level. Jadi kita harus bisa menilai software yang memang pengelolaan database-nya itu komprehensif. Kemudian yang kedua, memiliki fitur persebaran, misalnya seperti berbasis maps, ya. Jadi kita bisa lihat persebaran titik-titik aset kita. Kemudian kemudahan juga untuk melakukan tracking ataupun melakukan labeling. Jadi aset itu harus punya fitur ini. Kemudian yang ketiga, dashboard statistik. Ini mutlak diperlukan. Kenapa? Kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil itu bisa dari sini. Misalnya penumpukan terkait dengan aset-aset yang harus dilakukan proses perbaikan. Ya, kita bisa mengambil keputusan, misalnya, ini berarti kerjasama vendor terkait dengan perbaikan ini harus dibenahi. Atau tertumpuknya terkait dengan aset-aset yang masuk dalam jadwal preventive maintenance. Ternyata hari ini ada 20 aset yang harus dilakukan proses perbaikan. Ada 5 aset yang sudah lewat masa perbaikannya. Itu juga
akan mudah kita melakukan pengambilan keputusan dengan adanya dashboard statistik. Kemudian yang ketiga, aset manajemen itu harus punya mekanisme untuk maintenance aset. Baik yang sifatnya preventif terjadwal ya, misalnya kayak perbaikan AC secara rutin, servis kendaraan secara rutin, itu kita harus punya jadwal preventifnya. Sehingga kita bisa tahu bahwa dalam besok ataupun 1 minggu lagi ini ada 5 aset yang harus diperbaiki. Atau selama 1 bulan ke depan ada 10 kendaraan yang harus diservis. Nah, itu masuk dalam corrective maintenance, preventive maintenance. Kemudian corrective maintenance. Jadi bagaimana memudahkan pelaporan kerusakan aset yang dilakukan oleh karyawan. Jadi karyawan itu tinggal melakukan pelaporan saja, dia bisa foto, dia bisa melakukan scanning QR code, gitu ya. Dia bisa melakukan pelaporan kerusakannya, misalnya, terus itu bisa langsung di follow up oleh asset officer. Nah, aplikasi asset management harus punya itu. Termasuk juga untuk maintenance plan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan planning untuk proses maintenance dalam jangka panjang. Nah, termasuk tadi yang disampaikan Pak Sapta ya, predictive maintenance ya, itu juga masuk ke dalam kategori maintenance plan. Kemudian selanjutnya manajemen pembiayaan. Aplikasi aset manajemen itu harus punya manajemen pembiayaan. Pembiayaan itu berarti mulai dari bagaimana proses pencatatan biaya servis misalnya, pembayaran pajak, bagaimana kita bisa tahu secara timeline ya bahwa pajak kendaraan itu akan jatuh tempo 2 minggu lagi, pajak kendaraan itu akan jatuh tempo 3 minggu lagi, PBB-nya ini harus dibayar 1 bulan lagi. Nah, aplikasi aset manajemen harus punya jadwal monitoring itu untuk manajemen pembiayaan. Kemudian, ini yang biasa terjadi ya, seperti yang disampaikan Pak Hutowa tadi ya, bagaimana manajemen terkait dengan perpindahan aset, mutasi, ataupun transfer. Baik misalnya kita berbasis barcode, atau kita kalau ingin naik 1 level lagi, kita bisa berbasis RFID. Nah, perbedaannya adalah kalau RFID ini modelnya tagging, jadi kita bisa seperti kayak manajemen aset untuk warehouse, atau untuk gudang ya, jadi kita bisa membuat keluar masuknya barang itu pencatatannya dengan jauh lebih cepat. Kalau QR code mungkin kita harus melakukan scan dulu secara manual, tapi kalau RFID dia otomatis akan langsung terdeteksi begitu dia mendekati RFID reader. Jadi bisa seamless dalam prosesnya. Kemudian manajemen asuransi, ini juga penting. Jadi aplikasi aset manajemen itu harus bisa ataupun memiliki fitur untuk melakukan manajemen asuransi. Jadi bagaimana kita bisa memanage terkait dengan aset-aset mana saja yang akan kita asuransikan, kemudian asuransinya itu kira-kira jatuh temponya kapan, kalau misalnya aset kita itu hilang, atau aset kita itu misalnya rusak, bagaimana proses klaim asuransinya. Nah, di aplikasi aset manajemen harus memiliki fitur itu. Kemudian selanjutnya pelaporan kehilangan. Nah, ini juga penting ya prosedurnya, bagaimana aplikasi aset manajemen bisa memanage terkait dengan pelaporan kehilangan. Pada saat aset itu hilang, ada dokumen-dokumen yang harus di attachment ya, misalnya kayak berita acara, laporan kepolisian, dan seterusnya. Nah, pengalaman kami di beberapa perusahaan yang kita implementasikan aset manajemen, ini juga mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan, bagaimana kalau aset itu hilang, perilakunya bagaimana? Eh, Kebanyakan yang digunakan adalah kalau aset tersebut itu hilang karena kelalaian karyawan, maka karyawan harus menggantikan aset tersebut sesuai dengan nilai dan bentuk yang sama. Tujuannya adalah supaya kita tidak melakukan perubahan dari sisi database aset kita. Karena kalau ada perubahan misalnya dari sisi nilai dan seterusnya, maka itu implikasinya cukup panjang. Misalnya mulai dari kita harus melakukan apakah asetnya itu harus kita hapuskan, kemudian kita catatkan aset baru, atau kita melakukan proses revaluasi aset, di mana nilai asetnya itu berkurang. Nah, itu beberapa implikasi yang nanti akan muncul terkait dengan kebijakan untuk kehilangan aset. Kemudian ya ini pembaharuan berkala ya, renewal ya, atau kalau di inventory biasa kita sebut dengan stock opnam. Jadi memang secara periodik perusahaan itu harus melakukan proses pembaharuan ataupun renewal pengecekan aset. Biasanya dalam 1 tahun beberapa perusahaan itu 2 kali. Jadi dipastikan bahwa apakah asetnya ini masih ada sesuai lokasi atau tidak, asetnya ini kondisinya baik atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan di dalam prosedur tersebut. Nah, aplikasi aset manajemen harus memiliki fitur itu. Kemudian selanjutnya manajemen peminjaman. Ini juga penting ya, masih ada kaitannya dengan tadi ya, mutasi, transfer, dan seterusnya ya. Tapi perbedaannya peminjaman ini pada saat barang keluar berarti barangnya bisa dikembalikan lagi.
Nah, aplikasi aset juga harus memiliki fitur tersebut. Kemudian lelang aset, ini juga penting. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Sapta ya. Ini terkait dengan perusahaan di dalam kegiatan operasional manajemen asetnya itu juga dimungkinkan untuk melakukan proses lelang aset. Jadi bagaimana aset-aset yang secara syarat bisa kita lelang. Biasanya aset-aset yang akan dilelang itu secara syarat misalnya umur ekonomisnya sudah habis misalnya. Daripada nanti laporan keuangan kita harus tetap kita lakukan modifikasi ya. Jadi modifikasi maksudnya begini Bapak Ibu. Aset itu memang punya umur ekonomis. Kalau kita menggunakan metode penyusutan dengan strike line tadi ya, atau metode pengurangan sesuai dengan umur ekonomis aset. Nah, itu otomatis aset itu misalnya kayak kendaraan 8 tahun. Setelah 8 tahun berarti kan umur ekonomisnya sudah habis. Walaupun di dalam prakteknya biasanya kan kendaraan itu walaupun sampai 15 tahun tetap masih digunakan. Nah, salah satu triknya memang menyisahkan nilai ekonomisnya itu tetap ada walaupun hanya Rp1. Nah, itu lebih ke trik akuntansinya jadi sebenarnya. Jadi tetap disisakan nilai ekonomisnya itu tetap Rp1 terus sampai aset tersebut itu akan dihapuskan dengan proses lelang. Jadi lelang itu salah satu syarat asetnya misalnya umur ekonomisnya habis atau asetnya ini sudah rusak berat, tidak digunakan lagi misalnya, itu bisa dilelang. Biasanya dua indikator tersebut. Atau misalnya perusahaan butuh dana ya, bisa aja asetnya dilelang. Atau juga perusahaan ingin meremajakan aset-aset dengan aset yang baru, berarti aset-aset yang lama bisa dilelang. Nah, aplikasi aset manajemen harus punya mekanisme itu. Selanjutnya, revaluasi atau kapitalisasi aset ya, betul. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Sabta ya, revaluasi dan atau kapitalisasi aset. Ini berkaitan dengan ini. Ya, memang aset itu punya umur ekonomis, tapi umur ekonomis ini bisa berubah nilainya. Termasuk juga nilai terkait dengan aset tersebut apabila dilakukan revaluasi ataupun kapitalisasi aset. Salah satu contohnya apa? Pada saat misalnya bangunan kita sudah state, umurnya 20 tahun, kemudian di tahun 10 itu ada renovasi yang dilakukan, berarti ada perubahan nilai dan umur ekonomis di sana. Nah, aplikasi aset manajemen harus memiliki fitur untuk bisa mengakomodir itu. Selanjutnya penghapusan aset, ini write off ya. Ini juga penting. Jadi bagaimana prosedur untuk melakukan penghapusan aset? Misalnya asetnya itu hilang, kemudian ya udah berarti kita hapuskan misalnya kalau tidak ada prosedur penggantian dan seterusnya. Ataupun asetnya sudah selesai dilelang, ya udah kita hapuskan dan lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan di proses write off. Kemudian terakhir ya ini depresiasi aset. Nah, nanti depresiasi aset itu sebenarnya tidak ya pendekatannya banyak ya, tapi metode yang digunakan itu biasanya dua, depresiasi secara fiskal dan depresiasi secara komersil. Nah, secara fiskal ini biasa menggunakan tadi strike line ataupun secara komersil ini menggunakan double decline. Nah, itu beberapa dua metode depresiasi yang bisa digunakan. Nah, aplikasi aset manajemen kalau punya dua metode ini itu sangat bagus sekali. Nah, jadi ini adalah poin-poin tadi ya pada saat kita sudah tahu bagaimana memilih vendor yang tepat, kemudian yang kedua kita juga tahu bagaimana memilih software aset manajemen sistem yang tepat. Paling tidak memiliki fitur-fitur ini karena fitur ini yang biasa kita temui di dalam pengelolaan aset di kegiatan operasional sehari-harinya. Nah, tadi kita membahas terkait dengan integrasi. Nah, di sini saya ingin menggambarkan arsitekturnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah arsitektur kalau mungkin kita masuk ke dalam level yang lebih tinggi, ini adalah arsitektur ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana aplikasi aset itu salah satu bagiannya. Nah, pada saat kita implementasi aset itu maka akan ada implikasi terhadap modul-modul ERP lainnya atau akan ada tuntutan integrasi data dengan modul-modul lainnya. Implikasinya kemana saja? Yang pertama ke purchase. Kenapa ke purchase? Karena pencatatan aset itu dimulai dari proses pengadaan. Walaupun bisa saja aset itu dari proses hibah misalnya, ya itu dimungkinkan. Tapi idealnya aset itu source-nya dari proses pengadaan. Berarti ada integrasi langsung dengan modul purchasing atau modul pengadaan. Kemudian yang kedua, human resource. Kenapa human resource penting? Karena struktur organisasi perusahaan ataupun struktur organisasi lembaga itu ada di human resource. Karyawannya itu siapa saja, kita punya cabang ataupun kantor pusat di mana saja, karyawan itu jabatannya, atasannya siapa, dan lain-lain. Sehingga itu nanti membentuk workflow-nya, membentuk aset itu nanti peletakannya di kantor pusat atau di kantor cabang misalnya.
Aset ini tuh nanti kepemilikan PIC yang bertanggung jawab siapa. Nah, itu semuanya ada di human resource. Kemudian yang ketiga ini dengan finance, ini kebutuhannya untuk depresiasi aset. Nah, jadi bagaimana aset kita begitu dihitung depresiasinya, secara GL-nya nanti itu bisa langsung masuk ke aplikasi finance. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya aset tersebut bisa berdiri sendiri tanpa adanya integrasi dan bisa mengakomodir untuk seluruh proses tersebut, wah itu sangat poin-poin yang cukup bagus sekali dalam implementasi aset manajemen sistem. Nah, sehingga harapannya ya Bapak Ibu sekalian, kira-kira pada saat King Arthur tadi ya sudah bisa berhasil mencabut pedang Excalibur, maka hasilnya nanti adalah magic. Jadi magic dalam hal ini bukan sulap terus tiba-tiba langsung sukses semua ya, tapi banyak benefit-benefit yang Bapak Ibu bisa rasakan dengan implementasi aset manajemen. Nah, yang pertama mulai dari optimalisasi penggunaan aset ya, sudah digitalize semuanya ya. Kemudian kita tinggal monitoring saja dari aplikasi, proses pengajuan, perpindahan, mutasi dan lain-lain semuanya dilakukan oleh proses digital. Kemudian peningkatan efisiensi operasional tentu yang mungkin tadinya kita bisa tadinya mungkin dalam proses pengajuan prosedur secara konvensional mungkin bisa berhari-hari, tapi karena dengan sistem bisa lebih mengurangi kegiatan operasional movement terkait dengan administrasinya. Berarti kita hemat dari sisi efisiensi dari sisi waktu misalnya. Kemudian misalnya ada dokumen-dokumen yang harus dicetak, ditandatangani dan seterusnya. Berarti efisiensi juga dari sisi biaya. Misalnya biaya dari sisi penggunaan kertas gitu ya. Kemudian kita juga bisa monitoring juga terkait dengan penjadwalan servis dan lain-lain. Kita juga bisa menghemat dari situ. Jadi ada efisiensi operasional. Kemudian tentu pemeliharaan terjadwal dan efektif. Jadi kita bisa lebih mudah untuk monitoring jadwalnya. Tidak ada aset-aset yang secara preventive maintenance yang kelewatan. Kita bisa monitoring di situ. Kemudian manajemen resiko, ini penting sekali. Bagaimana kita bisa memanage terkait dengan resiko-resiko yang nanti akan muncul. Misalnya kalau aset telat diservis, oh itu nanti implikasinya seperti apa. Atau mobil telat diservis, implikasinya seperti apa. Ataupun mungkin ada resiko-resiko lain yang bisa kita handle ataupun mitigasi dengan adanya sistem aset manajemen sistem. Kemudian pengelolaan total cost ya, ini juga sudah saya sebutkan tadi. Jadi pengelolaan biaya nanti akan jauh lebih mudah. Kemudian peningkatan pelaporan dan analyze, betul sekali. Pada saat kita sudah punya data dalam bentuk digital, mengolah dalam bentuk statistik untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis itu akan jauh lebih mudah. Kemudian peningkatan produktivitas dan kinerja, workload kita yang mungkin tadinya dihabiskan dalam proses konvensional, ternyata dengan penghematan efisiensi dari sisi waktu dan seterusnya, tentu itu nanti akan lebih meningkatkan produktivitas dan kinerja dari masing-masing asset officer ataupun karyawan. Optimasi pembaharuan penggantian aset, tentu ini akan jauh lebih mudah juga ya. Kita sudah bisa monitoring, oh ini asetnya secara data transaksi aset ternyata sudah rusak 5 kali berturut-turut dalam jeda waktu yang cukup pendek. Oh ya sudah, kalau begitu kita ganti saja, kita lelang. Nah, data-data tersebut ataupun kebijakan tersebut nanti ya kita perlu data-data statistik dan seterusnya sehingga bisa melakukan optimasi pembaruan dan penggantian aset. Kemudian konsistensi dan standarisasi ya. Pada saat kita sudah punya sistem berarti seluruh prosedur dan kebijakan akan konsisten dan standar. Proses pengajuannya akan standar, movement-nya akan standar, dokumen-dokumen yang dicetak lagi akan standar dan seterusnya sehingga nanti konsisten dan menjadi standar dalam implementasi ataupun kegiatan operasional aset di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya ini peningkatan produktivitas karyawan juga sudah termasuk tadi ya. Dukungan pengambilan keputusan ya dengan data-data statistik dan lain-lainnya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Beberapa poin-poin tadi ya, banyak hal yang saya bahas ya dari terkait dengan bagaimana cara kita roadmap kita untuk menuju implementasi aset dengan tahapan-tahapan tadi. Kemudian bagaimana cara memilih vendor yang tepat dengan beberapa benefit yang harus disediakan oleh vendor. Kemudian bagaimana cara memilih aplikasi aset manajemen yang tepat dengan beberapa rincian fitur-fitur yang idealnya sudah dimiliki. Kemudian tentu nanti implikasi terhadap modul-modul ERP lainnya dan benefit apa yang bisa dirasakan pada saat kita sudah memilih vendor yang tepat dengan mengimplementasikan software aplikasi manajemen sistem yang tepat juga.
Ya, kira-kira seperti itu.